Satu pribadi. Seringkali kita membicarakan orang yang kita cintai atau hormati atau yang telah berpisah dengan kita. Kita ingat segala kebaikannya dan tidak ketinggalan juga kita membicarakan kelemahannya. Perangannya halus, hatinya suci, sikapnya jujur, perkataannya teratur, dan budinya mulia. Kelakuannya baik, mukanya jernih karena ia memandang hidup dengan penuh pengharapan dan tidak pernah putus asa. Apa yang diyakininya, itulah yang dikatakannya. Dan apa yang dikatakannya, itulah yang diyakininya. Karena itu, kita mengambil kesimpulan bahwa dia seorang budiman. Dia cerdas, akalnya tajam, buah pikirannya baik, dan ia pun cepat mengambil kesimpulan. Terang otaknya, luas pandangannya, dan jauh tiliknya. Karena itu, kita katakan bahwa ia cerdas. Dia suka bergaul, suka menolong, tidak menyisih dari masyarakat, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau keluarganya saja, tidak gila pangkat, mengerti kedudukan orang lain, dan merasa dirinya ikut andil dalam kedudukan itu. Hormat kepada orang tua, kasih kepada yang muda, pandai bergaul, pandai berkawan. Kita biarilah dia gemandengar orang masyarakat. Tubuhnya sehat, nikahnya berseri-seri karena kesehatan tubuh dan jiwanya. Pakaiannya bersih karena kebersihan hatinya. Dia gemar olahraga untuk kesehatan tubuh, dan dia suka musik untuk kesehatan batin. Kita namai dia orang sehat. Pemahamannya luas, penyelidikannya dalam, bacaannya banyak. Karena itu banyak yang diketahuinya sehingga dia tidak merasa canggung dalam pergaulan dengan segala lapisan. Oleh karena ada pengetahuannya dalam suatu hal, dia bertanggung jawab. Kita namai dia orang yang cerdik, pandai. Semuanya, yaitu budi, akal, pergaulan, kesehatan, dan pengetahuan berkumpul menjadi satu pada satu orang. Kumpulan itulah yang membentuk suatu pribadi. Lemah atau kuat, berlebih atau berkurang dari segala yang disebutkan itu menyebabkan lemah atau kuat, lebih atau kurangnya pribadi. Ialah yang menentukan mutu seseorang. Nilai seseorang adalah pribadinya. 20 ekor kerbau yang sama gemuk, sama kuat, dan sama pula kepandaiannya menarik pedati. Tentu harganya tidak jauh berbeda. Akan tetapi 20 manusia yang sama tinggi dan sama kuat belum tentu sama harganya. Sebab bagi kerbau tubuhnya saja yang berharga, bagi manusia adalah pribadinya. Orang yang berilmu saja, walaupun ia sangat ahli dalam satu bidang, belum tentu berharga. Dan belum tentu memperoleh kekayaan dalam hidup apabila sekiranya bahan pribadinya yang lain tidak lengkap atau tidak kuat, terutama budi dan akhlak. Banyak guru, dokter, hakim, insinyur, dan orang yang memiliki banyak koleksi buku serta diplomanya segulung besar. Dalam masyarakat dia menjadi mati sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan diplomanya hanya untuk mencari harta. Hatinya sudah seperti batu, tidak mempunyai cita-cita selain kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat karena ia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal, dan kepandaiannya yang banyak seringkali menimbulkan ketakutan, bukan menimbulkan keberanian untuk memasuki dan menjalani hidup. Jangan disangka bahwa pribadi yang besar dan kuat hanya semata-mata memakai sifat yang terpuji saja. Tidak, bahkan kebalikannya.
bertambah besar pribadi seseorang, bertambah jelas letak kelemahan dan kekurangannya. Orang Arab berkata, "Iza tamma syai'un bada naqsuhu," yang berarti apabila sesuatu telah sempurna, jelaslah kekurangannya. Hal itu sangat penting jika kita berkawan atau bersahabat dengan orang. Harus kita ketahui bahwa sebagai manusia dia harus mempunyai suatu sisi yang dipenuhi perasaan semata. Hanya orang bodoh yang dipenuhi perasaan dan sentimen. Apabila ia disayang, ia lupa segala kesalahan. Dan apabila ia berani, ia pun lupa segala kebajikan. B. Arti pribadi. Bukan pula hal yang mudah mengupas dan menunjukkan arti pribadi. Hal itu termasuk perkara gaib yang hanya dapat ditunjukkan bekasnya, tetapi tidak dapat diraba barangnya. Tidak ada bedanya dengan listrik, ether, dan radio. Pribadi seseorang dapat diketahui setelah melihat perjalanan hidupnya dan rekam jejak usahanya. Sudah ringkas namanya jika kita katakan bahwa pribadi itu sebagai berikut. 1. Kumpulan sifat dan kelebihan diri yang menunjukkan kelebihan seseorang daripada orang lain, sehingga ada manusia besar dan manusia kecil. Ada manusia yang sangat berarti hidupnya, dan ada yang tidak berarti sama sekali. Kedatangannya tidak menggenapkan, dan kepergiannya tidak mengganjilkan. 2. Kumpulan sifat akal budi, kemauan, cita-cita, dan bentuk tubuh. Hal itu menyebabkan harga kemanusiaan seseorang berbeda dari yang lain. Tinggi rendahnya pribadi seseorang adalah karena usaha hidupnya, caranya berpikir, tepatnya berhitung, jauhnya memandang, dan kuatnya semangat diri sendiri. Meneropong suatu pribadi tidak boleh terpengaruh oleh rasa sayang dan benci. Seringkali terjadi, baru saja kita bertemu dengan seseorang, lantas kita menyayanginya atau kebalikannya. Padahal belum patut ada hubungan sayang dan benci dalam perkara itu. Memang terkadang kita sayang kepadanya karena keikhlasannya, kemuliaan hatinya, kesetiaan dan keberaniannya. Kita membenci karena dia curang, tidak mengenal kejujuran, dan kejujurannya pun tidak pernah pula berkenalan dengan dia. Bakhil, benalu, penohok kawan, dan penggunting dalam lipatan. Akan tetapi, terkadang juga kita menyayangi seseorang karena orang itu mau perkuda untuk kepentingan kita sendiri. Atau kita membenci bukan karena ia bersalah, hanya karena kita sendiri orang pendengki. Sangat perlulah kita mempelajari pribadi manusia. Akan tetapi lebih penting lagi seperti kata Sokrates yang terkenal. Kenalilah siapa dirimu, kenalilah pribadimu sendiri. Namun, haruslah kita sadar pula bahwa mengenal diri sendiri 1000 kali lebih sukar daripada keinginan mengetahui pribadi orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbahagialah orang yang mementingkan memerhatikan celah diri sendiri, sehingga tidak sempat memerhatikan celah orang lain." Hadis riwayat Al-Bazzar. Jelaskanlah siapa engkau, dan tentukanlah maksud wujudmu, kata Fichte. Apakah karakter suatu pribadi merupakan bawaan lahir atau dapat diusahakan? Sudah jelas bahwa bentuk kehidupan manusia telah ada sejak dalam rahim ibu. Dahulu hal itu masih diragukan dan dipandang sebagai dongeng saja. Akan tetapi, menurut majalah Woman, bahwa di Universitas Antioch di Ohio, Amerika,
Perkumpulan dokter yang meneliti ibu hamil telah mendapat beberapa bukti bahwa kegembiraan atau kesedihan seorang ibu yang sedang mengandung berpengaruh juga kepada berat atau ringannya timbangan bayi setelah ia dilahirkan. Penjagaan kesehatan dan perasaan ibu saat mengandung sangat memengaruhi perkembangan pribadi kandungannya kelak. Setelah anak itu lahir, dunia telah menunggu lingkungan tempat dia diasuh dan dibesarkan. Setelah dewasa, menunggu pula pergaulan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Sangat penting juga pendidikan di sekolah. Apabila suatu masyarakat telah merdeka, berdemokrasi, berbudi tinggi, sangguplah masyarakat itu menimbulkan pribadi yang kuat.